kabar kalian? Aku yakin kalian pasti baik-baik saja di rumah masing-masing, alright? Alright, sebelum mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru, sukacita yang baru. Dan sekarang Tuhan kami mau memuji, menyembah namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan, amin. Percaya di dalam Tuhan kita punya sukacita, amin. Amin. Apapun yang terjadi, kita punya Tuhan yang sangat keren. Come on. You've turned it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I found, and I have joy. Whoa. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise you with gladness, for you are good. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise you with gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise you with gladness, for you are good. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and now we'll shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and now we'll shout for. Come on, teams, one more time. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and now we'll shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise you with gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise you with gladness, for you are. Katakan, for you are good. For you are good. For you are good. God, you're so good, God. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami hingga hari ini kami masih bisa bernafas. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk hidup, Bapa. Yuk Tins, kita sama-sama siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat-Nya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan jangan
kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sama-sama kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, memancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Oh Jesus, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. Yuk dan sama-sama kita sembah Dia, sembah Dia. Sekarang terima kasih Tuhan Yesus, Kau pulihkan negeri ini, Indonesia. Sekarang yuk kita mau sembah Dia lebih
doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Come on, sing bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. We cry out for this nation. We cry out for this land. Fill us now with your power. Send revival. Send revival. We cry out for this nation. We cry out for this land. Fill us now with your power. Send revival. Send revival. Yeah. Kau pulihkan negeri kami dari segala kami percaya kau sanggup pulihkan kami, kau sanggup pulihkan negeri ini. Bapak, kami percaya masalah apapun yang sedang kami hadapi saat ini, Bapak, ini ada dalam rencana-Mu, Bapak. Dan kami percaya setiap rencana-Mu ada yang terbaik bagi setiap kami, Bapak. Kami percaya Engkau telah menyiapkan masa depan yang terbaik bagi setiap kami, Bapak. Engkau yang telah lindungi kami selama ini, Engkau yang telah jagai kami selama ini. Dan kami percaya terus ke depan Engkau akan selalu jagai dan lindungi kami dari segala mara bahaya, Bapak, dari virus-virus corona ini, Bapak. Engkau yang selalu jagai kami, Engkau yang selalu lindungi kami. Lingkupi kami, Bapak, lingkupi keluarga kami, Bapak. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Dan jikalau, Bapak, sampai kami terkena virus corona, Bapak, kami percaya Engkau yang sudah sembuhkan, Bapak. Engkau yang sudah pulihkan setiap kami, Bapak. Oh, terima kasih, Bapak. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak. Oh, Yesus. Di dalam kelemahan kami, Bapak, di dalam kesulitan kami tetap mau menyembah-Mu, Bapak. Apapun yang terjadi, kami tetap mau bersyukur padamu, Bapak. Yuk, Tin, sama-sama kita bersyukur, yuk. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, that I can breathe every day. Terima kasih, Tuhan, buat setiap nafas yang Kau beri. Terima kasih buat teman kami, buat sekolah kami, buat keluarga kami. Terima kasih, Bapa. We cry out for
Jesus. Thank you Lord, you are so good Lord. Kami percaya Tuhan, kalau dulu Tuhan sudah melindungi kami Tuhan. Bahkan sampai sekarang, 1 minggu ke depan, bahkan sampai kekal selama-lamanya Tuhan. Kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan bahwa apapun kejadian yang ada saat ini Tuhan, Tuhan sudah siapkan yang terbaik Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman dari-Mu Tuhan. Tuhan urapi Tuhan. Ko Evan yang akan menyampaikan Tuhan. Biarlah apapun yang dikatakan Tuhan itu, biarlah apapun yang dikatakan Tuhan berasal dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih. Berikan kami hati yang mau untuk diberi firman dan telinga yang mau mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wow, semua yang siap mendengarkan firman, siapa yang ready to the word of God? Come on, mana suaranya semua ya? Wow, so amazing. Aku diberkati dengan satu firman Tuhan, sama-sama kita buka di Ibrani 11 ayat 3. Yes, Ibrani 11 ayat 3. Oleh iman, kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Elohim. Dengan demikian, apa yang kelihatan sesungguhnya terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Sekali lagi, oleh iman, karena ada beberapa hal yang cuma bisa dimengerti dengan iman teman-teman. Oleh iman, kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Elohim. Dengan demikian, apa yang kelihatan sesungguhnya terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ayat ini. Kami mau renungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu ini akan jadi rema, jadi kekuatan yang membukakan pikiran kami. Semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua yang siap mendengarkan firman, sama-sama kita katakan amin. Oke, jadi waktu kecil, sekitar umur 5-6 tahun, aku punya guling kesayangan. Ayo, ngaku semuanya, ngaku siapa yang dulu waktu kecil punya guling kesayangan. Ngaku, yes, guling kesayangan. Guling kesayanganku, jadi gulingku ini unik. Gulingku ini bentuknya oval, ya semua guling bentuknya oval. Di salah satu sisinya itu ada kepala boneka. Dan kepala boneka itu benar-benar menggemaskan sekali. Karena yang namanya masih kecil dan aku orangnya seneng gemesin sesuatu gitu. Itu guling, aku remet-remet, aku cubit-cubit dan sampai saking gemesnya aku gigit sampai satu ketika guling itu jadi, kalau aku sekarang bisa sebutin guling itu, aku bisa sebut guling busuk. Gulingnya udah sampai bener-bener busuk, bener-bener pesing, bener-bener hidungnya sampai lepas gara-gara yang paling sering aku gigitin adalah hidungnya. Dan papa mamaku akhirnya datang dan lihat gitu. Ya ampun, ayo kita belikan guling yang baru gitu. Terus papa mamaku minta gulingmu dong. Gitu. Loh kenapa? Papa sama mama mau gantikan dengan guling yang baru. Oh, nah yang namanya anak kecil ya, oke. Oke, guling yang baru. Wah, guling yang baru ini yang lebih cute kayaknya ya. Langsung dikasih. Lalu sama papa langsung diganti dengan guling yang kita tahu seperti apa guling yang sebenarnya. Dan langsung aku kayak oke, kok gini, kayak mau nangis gitu. Terus papa mamaku, loh kamu kenapa kok mukanya kayak sedih gitu? Iya, bukan guling yang aku pingin gitu langsung. Tapi papa mamaku langsung bilang, ini guling yang terbaik yang buat kamu gitu. Nah, jadi pada hari ini aku mau sharing satu firman yang tentang judulnya adalah a greater, a better purpose. Sama-sama katakan a better purpose. Pernah gak sih di dalam kehidupan kita sama kayak cerita guling busuk tadi? Kayak kita pernah gak sih kita dapat barang yang karena kita terbuai sama iklan di TV, karena kita terbuai dengan iklan, kita dapetin barang itu, tapi barangnya nggak sesuai dengan yang diiklankan.
Mungkin yang aku tahu itu dulu ada iklannya burger ya di TV-TV, jangan sebut merek. Tingginya segini, kayak bener-bener menggoda gitu. Tapi setelah dibeli ternyata cuma segini. Oh, atau ini, yang sempat viral di internet, waktu itu ada yang jual masker, yang konon katanya murah tapi bagus. Tapi setelah masker muka itu dijual terus dapat gitu ya. Ternyata cuma supli, cuma segini. Ada yang pernah lihat? Ya, cuma segini, segitu doang. Dan kalian akhirnya harus bilang, ini enggak seperti apa yang aku bayangkan. Ini enggak seperti apa yang aku ekspektasikan. Mungkin kalian sempat bikin planning buat jalan-jalan ke Bali dalam beberapa bulan ke depan harusnya. Cuman karena ada wabah dan akhirnya kalian harus bilang, ini enggak seperti apa yang aku pikirkan. Mungkin di sekolah, kalian pernah gak pilih sekolah, terus kalian ngerasa kalian salah pilih sekolah dan akhirnya kalian bilang, this is not what I think about. Ini gak seperti apa yang aku pikirkan. Sekolah ini gak seperti apa yang aku rasa. Atau keluarga, semakin dalam. Atau keluarga, pernahkah kalian ngerasa keluargamu gak seperti yang kamu pikirkan? Gak seperti apa yang kamu bayangkan. Kenapa harus ditinggal? Sorry to say. Mungkin ada yang, kenapa keluargaku gak seperti keluarga itu? This family is not what I think about. Atau mungkin relationship, kita berhubungan dengan seseorang dan orang itu gak seperti apa yang kita ekspektasikan. Dan akhir dari semuanya kita selalu bilang, ini gak seperti apa yang aku pikirkan. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Kenapa kamu sampai bisa bilang ini semua nggak seperti apa yang aku pikirkan? Dari mana sih? Dari mana sih kamu dapat semua pikiran-pikiran seperti itu? Dari mana kamu dapat bayangan yang kamu bayangkan itu? Dari Instagram? Atau dari film drakor? Oh, cowok itu harusnya kayak gini, cewek itu harusnya kayak gini. Apakah dari Instagram yang konon katanya semuanya sudah di crop, sudah difilter jadi perfect, jadi kayak hidupnya benar-benar, kalau selebritis hidupnya benar-benar sempurna. Apakah kalian sempat memikirkan apa yang di balik layar? Dan masalahnya seperti ini, semua yang dari dunia, baik itu dari Instagram, baik itu dari YouTube mungkin, atau dari film-film yang kalian lihat, saat kalian tarik semua itu, semua yang sudah dipoles, semua yang sudah diatur, semua yang sudah di make upin, ceritanya sudah diatur, saat kalian tarik cerita itu dimasukin ke dalam kehidupan kalian, error teman-teman. Saat kalian, when you pull the story from the scene that never exist, bakal error dalam kehidupanmu. That's why akhirnya kamu kecewa, akhirnya kamu bilang, kenapa ini semua gak seperti apa yang aku bayangkan? Kenapa? Why everything is not like what I imagine? Kenapa gak seperti gambar yang aku pikirkan? Ibrani 11 ayat 3 tadi bilang, kita baca sekali lagi sama-sama. Oleh iman, kita mengerti, by faith, kita ngertinya by faith. By faith kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Elohim. Oleh iman kita mengerti bahwa kehidupanmu dijadikan oleh firman Elohim. Oleh iman kita mengerti bahwa masa depanmu dijadikan oleh firman Elohim. Dengan demikian apa yang kelihatan sesungguhnya terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 3 itu sebenarnya bicara tentang apa yang kamu lihat dan tentang apa yang Tuhan lihat atas hidupmu. Dan faktanya adalah Tuhan selalu bekerja di tempat yang gak terlihat. Sekali lagi, Tuhan selalu bekerja di tempat yang tidak terlihat. Saat kamu jalan sesuai dengan pikiranmu, saat kamu jalani kehidupanmu seperti apa yang kamu lihat, saat kamu menjalani kehidupanmu seperti apa yang kamu dapat di Instagram, dapat di drama Korea, dapat dari mana-mana, kamu hanya akan menjalani hidupmu cuman sesuai dengan rencanamu aja. Cuman berhenti sampai di situ. Karena apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu imagine, what the image inside your mind, itu akan menentukan kemana kamu akan pergi. It will plan
your plans. So, kabar baiknya seperti ini. Tuhan punya pikiran, punya image, punya planning yang jauh lebih baik daripadamu. Sekali lagi, Tuhan punya planning, punya image, punya gambaran, punya planning atas hidupmu yang jauh lebih keren daripada punyamu. Dari apa yang kamu bayangkan dan image yang kamu punya sekarang. Mau tahu buktinya? Sama-sama kita buka di Yesaya 55 ayat 9. Yes. Yesaya 55 ayat 9 berkata, sebab sebagaimana langit lebih tinggi daripada bumi, demikianlah jalan-jalanku lebih tinggi daripada jalan-jalanmu. Demikianlah planningku lebih tinggi, lebih indah daripada planningmu. Disitulah dimana image Tuhan lebih indah, lebih mulia, lebih sempurna daripada image-mu. Begitu juga rancangan-rancanganku daripada rancangan-rancanganmu. Pernah gak sih kamu pakai puzzle, main puzzle? Ya, puzzle itu tidak akan pernah isinya menghasilkan gambar yang beda daripada boxnya. Bakal konyol sekali, bakal ya kita semua bisa mikir dong. Kalau misalkan kita bangun puzzle itu, tapi kita berharap kalau puzzle itu akan jadi seperti gambar punyanya orang lain. Misal, kita punya puzzle-nya boxnya mukanya Kak Vinda nih. Weh. Dan waktu kalian rangkai, jangan pernah harap kalau hasil dari puzzle itu akan jadi mukanya seseorang yang lain. Begitupun hidupmu, begitupun Tuhanmu. Tuhan, seperti ayat yang tadi sudah kita baca, Tuhan punya image yang terbaik atas hidupmu dan image itu ada di dalammu. Saat kamu bangun puzzle itu bersama dengan Tuhan, jangan pernah harap hasilnya akan jadi gambarnya punyanya orang lain. That's why kita sering dengar di firman Tuhan, di ibadatin setiap minggu, that you have to be yourself. Karena gambar setiap orang itu pasti berbeda satu dengan yang lain. Yang setuju katakan amin. Nah, oke kok. Kalau gitu aku harus tahu kalau Tuhan punya planning atasku yang terbaik. Terus gimana dong kalau sekarang ini situasiku gak seperti apa yang aku bayangkan? Gimana kok kalau aku sekarang ini lagi di situasi yang di luar ekspektasiku, di luar gambaranku, di luar pikiranku? Jawabannya satu, change your image. Ganti gambar yang ada di pikiranmu, ganti gambar yang ada di dalam otakmu, ganti gambar planningmu sama punyanya Tuhan. Because the problem is not your situation, but the problem is your image. The problem is in your mind, the problem is in your mindset, the problem is in your plan. Saat kamu mau untuk ganti, oke, aku mau ganti gambarku dengan punya Tuhan. Kamu akan mulai pasang puzzle itu sesuai dengan gambarnya Tuhan. Kita baca sama-sama di Yeremia 29 ayat 11. Wow, image apa sih yang Tuhan rancangkan atasmu? Ini ayat yang paling terkenal sekali, semuanya pasti tahu. It's gonna be like this. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu. For I know the thought. Tuhan punya pikiran sendiri atas hidupmu. Tuhan punya planning sendiri atas hidupmu. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu. Aku mengetahui gambaran yang indah yang aku rancangkan atasmu. Firman Yahweh, seperti apa image-nya? Image-nya rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, come on. Kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya adalah there is a better purpose in your life. There is a better purpose in your life. Saat semuanya mungkin di luar kendalimu, there is a better purpose in your life. Jadi tetap tenang teman-teman.
apapun yang kamu alamin tetap tenang. Karena ada Tuhan yang menjaga dan mengontrol hidupmu. Seperti yang ayat yang di awal tadi kita baca, Ibrani 11 ayat 3 mengatakan bahwa apa yang kelihatan berasal dari yang tidak terlihat. Tuhan tidak terlihat. Kamu nggak bisa lihat Tuhan kerja. Tapi sebenarnya dia tetap bekerja. Ya. Akhir-akhir ini kita sering dengar lagu kalau even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. Yes, Tuhanmu akan tetap bekerja walaupun kamu nggak melihat. Tuhanmu akan tetap bekerja walaupun kamu nggak merasakan. Tuhanmu akan tetap bekerja walaupun yang kamu rasa mungkin di luar pikiranmu. Yang setuju katakan amin. Yes, Mazmur 139 ayat 16 berkata, mata Tuhan, matamu ya Tuhan, sudah melihatku selagi aku masih bakal anak. Dan pada kitabmu telah tertulis seluruh hari-hari yang akan dibentuk ketika belum ada satupun yang dimulai. Tuhan sudah merancangkan apa yang terjadi di dalam kehidupanmu sebelum kamu jadi anak. Sebelum orang tuamu ketemu, Tuhan sudah pilih kamu. Tuhan sudah rancangkan yang indah atasmu. Tuhan sudah memilihmu sebelum dunia ini ada. Yang setuju katakan amin. Jadi tetap tenang karena image-mu sudah dibuat Tuhan sebelum kamu lahir. So remember that. Aku pernah naik dibonceng naik motor. Saat itu hujannya lumayan deras, aku berangkat ke tempat les. Kalian pernah tahu nggak sih jas hujan yang dipakai sama pengemudi yang nyetir sepeda motor, tapi yang belakangnya itu cuman kayak selendangnya Superman. Kayak selendangnya Superman, kita cuman kerukupan di dalam. Ya, aku yang di belakang. Dan apa yang aku lihat? Apa yang aku lihat dari dalam jas hujan itu? Nggak ada. Tidak ada selain aspal yang di bawah, cipratan-cipratan air yang di bawah. Aku cuman percaya kalau yang nganterin aku akan bawa aku ke sampai tujuan. Di dalam hidupmu mungkin kamu sekarang gak lihat apa maksud Tuhan di balik semua ini. Tapi percayalah bahwa, tetap percaya bahwa Tuhan pasti bawa kamu ke tempat yang terbaik yang sudah Tuhan rancangkan atasmu. 1 Samuel 17 ayat 45, kita akan lihat satu sosok yang luar biasa. Namanya Daud. Jadi ceritanya kalian sudah pasti, kalau kalian lulus YHS kalian pasti tahu. Waktu itu bangsa Filistin datang lagi nyerang bangsa Israel. Tidak ada yang berani karena Filistin ini punya satu sosok yang konon katanya dianggap paling keren. Namanya Goliat. Dia tinggi besar, gak ada yang berani sama dia. Nah, waktu itu gak ada yang berani selain Daud. Daud datang lalu diolok-olok sama Goliat. Goliat bilang, siapakah Tuhanmu? Dia menjatuh-jatuhkan dan lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan sama Daud? Kita baca sama-sama 1 Samuel 17 ayat 45. Lalu Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Your image come to you with swords. Dengan segala tipu daya dan lain sebagainya membuat kamu ke-distract. Tapi selalu ingat, Daud gak berhenti sampai situ. Dia bilang, namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, Elohim barisan Israel yang telah engkau rendahkan. Kenapa Daud gak takut sama Goliat? Kenapa Daud tetap tenang? Tetap tenang di depannya Goliat. Daud tenang karena dia tahu backingannya siapa. Setuju katakan amin. Kenapa kamu harus tetap tenang? Karena kamu harus tahu siapa yang backing hidupmu. Kamu harus tahu siapa yang berjaga-jaga bersama kamu. Kamu harus tetap tenang karena kamu harus tahu bahwa siapa sih yang jalan bersama dengan kamu. Siapakah dia? Dia adalah Yesus Immanuel. Pertanyakan sama dirimu, siapakah yang berjalan bersamaku saat ini? Kalau bukan Tuhan, karena Tuhan berkata, kalau kita di pihaknya Tuhan,
siapa yang jadi lawan kita? Yesus waktu lahir itu dinubuatin sama Nabi Yesaya. Seorang perawan akan melahirkan seorang juru selamat. Seorang juru selamat dan dinamainya Immanuel. Apa sih arti kata Immanuel? Imanu, beserta. Elohim. Elohim beserta kita. Dia itu Immanuel. Dia ada bersamamu. Katakan sama-sama, God is with me. Katakan sekali lagi, God is with me. Teman-teman mungkin yang nonton online, mungkin aku tahu kalian lagi gak ngomong. Tapi please kalian ngomong bukan buat aku, tapi buat diri kalian sendiri. Katakan, God is with me. Yes, God is with you always, whenever and wherever you are. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kamu di segala musim hidupmu. Kalau kalian pernah ibadah di pusat, aku mau selesai. Kalau kalian pernah ibadah pusat, kalian pasti pernah lihat pembicara yang senengnya jalan sini, akhirnya terus jalan ke situ. Dan kalian perlu tahu kalau ada kameramen yang ngikutin. Ada kameramen yang ngikutin. Cuman kalau misalkan di stop seperti ini, gak ada kamera yang bergerak. Nah, aku mau kasih kalian ilustrasi seperti ini. Kadang-kadang di saat baik Tuhan kelihatan dalam kehidupan kalian. But sometimes God does this. Tetap lihat layar, tetap lihat layar, tetap lihat layar. Okay, one more time. Sometimes in your life God is there, but sometimes in your life God does this. Tetap lihat layar. Wah, suruh lihat layar aja. Tetap lihat layar. Kadang di dalam kehidupanmu Tuhan seperti seakan-akan hilang. Tapi kamu lihat video ini, kamu tetap percaya kalau aku tetap ada. Kenapa? Karena satu-satunya cara biar kamu percaya kalau aku tetap ada di situ, kalau tetap ada di dalam video ini adalah bukan lewat penglihatan. Karena di frame yang kamu lihat sekarang gak ada. Tapi kamu tahu aku ada di situ. Aku ada di sekitar situ dari suara. Dari suaraku kamu tahu aku di situ. Begitupun dengan hidupmu. Tuhan mungkin seakan-akan tidak ada di sisimu. Mungkin Tuhan seakan-akan sepenglihatanmu gak ada di situ. Tapi kamu perlu satu hal, yaitu kamu harus tetap dengar akan suaranya. Karena saat kamu dengar suaranya, kamu tetap percaya bahwa dia akan tetap di situ. Dia itu Immanuel. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan apapun, kemanapun kamu pergi dan apapun yang kamu lakukan, walaupun mungkin secara penglihatanmu kamu tidak melihat Tuhan ada di situ, tapi percayalah bahwa Dia akan tetap selalu ada bersamamu dan selalu ada bersamamu. Dengarkan suaranya dan He is with you. Immanuel, Tuhan ada bersamamu. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Wow. Di masa sukamu, He is there. In your sad times, He is there. Saat kamu dapat nilai yang baik, Dia di sana. Saat kamu mendapatkan nilaimu turun, Dia tetap di sana. Saat keluargamu baik-baik saja, Dia di sana. Saat keluargamu tidak baik-baik saja, Dia tetap di sana. Saat kehidupanmu mungkin naik, Dia ada di sana. Saat kehidupanmu mungkin seakan-akan turun, Dia tetap ada di sana. Saat kamu di dalam sukacita, Dia tetap ada di sana. Saat kamu bersedih hati, Dia akan tetap di sana. Karena Dia adalah Immanuel, di mana Tuhan selalu beserta dengan kita. Sama-sama kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Come on church, come on. Wow, satu hal sebelum aku closing. One thing you have to know. Satu hal yang harus kamu tahu bahwa yang terpenting bukanlah kamu ngerti sekarang juga apa maksud Tuhan di balik semuanya. Yang terpenting adalah kamu harus tahu kalau Tuhan ada bersamamu. One more time.
Yang terpenting bukanlah kamu harus tahu sekarang Tuhan lagi bawa kamu kemana. Yang terpenting bukanlah sekarang kamu harus tahu kemana Tuhan akan bawa kamu. Yang terpenting bukanlah sekarang kamu tahu dibawa Tuhan kemana, apa arti hidupmu, apa arti di balik masalahmu. No, tapi yang harus kamu tahu adalah God is with you. Sama-sama kita berdoa. Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa seperti Engkau. Kami percaya satu hal bahwa Engkau tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan, tidak akan pernah sekali-kali membiarkan kita sendiri. Karena kami tahu dengan iman saja kami bisa ngerti bahwa kehidupan kami dibuat, ditentukan oleh firman-Mu. Dan apa yang kelihatan berasal dari yang tidak kelihatan. Dan kami mau percayakan hidup kami sepenuhnya sama Tuhan. Karena kami tahu siapa yang backing hidup kami. Karena kami tahu siapa yang di belakang kami. Karena kami tahu siapa yang berjalan di depan kami, di samping kami. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Aku lepaskan berkat buat teens. Dimanapun mereka berada Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Dan aku percaya di dalam nama Yesus, hidup mereka ditentukan oleh the word of God. Bukan ditentukan oleh the world, but the word of God. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati sepanjang minggu ke depan. Apapun yang mereka lakukan, tugas, ulangan, online dan lain sebagainya, Engkau berkati mereka di apapun yang mereka kerjakan. Di dalam nama Yesus semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan diberkati sama-sama kita katakan, Amin. Jesus loves you.